Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema contoh kemunafikan Muhammad SAW. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema contoh kemunafikan Muhammad SAW. Mari kita mulai. Contoh kemunafikan Muhammad SAW. Kita lihat Kitab Tahara hadis ke-60. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang pada telapak kakinya ada bagian sebesar kuku yang belum terkena air. Maka beliau bersabda, kembalilah lalu sempurnakanlah wudumu. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai. Ini penjelasan saya terhadap kitab Tahara hadis ke-60 ini. Ini penjelasan dari saya. Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang pada telapak kakinya ada bagian sebesar kuku yang belum terkena air. Maka beliau bersabda, kembalilah lalu sempurnakanlah wudumu. Ini adalah bukti kemunafikan Muhammad SAW. Karena Muhammad SAW sendiri pernah sholat tanpa wudu. Sedangkan Muhammad SAW mengharuskan orang lain wudu sebelum sholat. Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah bukti kemunafikan Muhammad SAW. Karena Muhammad SAW sendiri pernah sholat tanpa wudu. Sedangkan Muhammad SAW mengharuskan orang lain wudu sebelum sholat. Kita lihat kitab Tahara hadis ke-72. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, pernah para sahabat Rasulullah. Saya ulangi. Kita lihat kitab Tahara hadis ke-72. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, pernah para sahabat Rasulullah SAW pada zamannya menunggu waktu Isya sampai kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Dikeluarkan oleh Abu Daud, sahih menurut Daruqutni dan berasal dari riwayat Muslim. Muhammad sendiri pernah sholat Isya tanpa berwudu. Saya ulangi sekali lagi. Muhammad SAW sendiri pernah sholat Isya tanpa berwudu. Kita lihat kitab Tahara hadis ke-76 dari Aisyah kitab Tahara hadis ke-76 dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mencium sebagian istrinya, kemudian keluar menunaikan sholat tanpa berwudu dahulu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai lemah oleh Bukhari. Kitab Tahara hadis ke-85 dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berbekam lalu sholat tanpa berwudu. Hadis ini dikeluarkan dan dilemahkan oleh Daruqutni. Muhammad SAW mengharuskan orang lain sholat sebelum sholat berwudu. Bahkan orang yang sudah berwudu pun karena cuma sebesar kuku tidak kena air, wudunya harus diulang. Sedangkan Muhammad SAW sendiri pernah sholat tanpa berwudu. Sedangkan orang lain diwajibkan berwudu sebelum sholat. Dan bila wudunya tidak sempurna, ada satu sebesar kuku yang tidak kena air, wudunya harus diulang. Sedangkan Muhammad SAW sendiri pernah sholat Isya tanpa berwudu. Ini membuktikan bahwa Muhammad SAW itu seorang yang munafik. Saya ulangi sekali lagi. Ini membuktikan bahwa Muhammad SAW itu seorang yang munafik. Mengharuskan orang lain menjalankan hukum wudu, sedangkan dia sendiri tidak menjalankan hukum wudu dengan baik. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.